Provinsi Banten masuk dalam daftar 5 besar investasi tertinggi di Indonesia. Hal tersebut dilihat banyaknya industri yang ada di Banten, terutama di Tangerang Raya. Meningkatnya investasi dan banyaknya industri pastinya membutuhkan banyak tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. Salah satu balai latihan kerja milik pemerintah Provinsi Banten, yakni UPTD Latihan Kerja atau Latker Banten yang berada di Serpong, Tangerang Selatan. Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Serpong telah berdiri sejak tahun 1985, berada di tengah kota, dan letak BLKI Serpong ini dinilai sangat strategis. BLKI Serpong sudah melahirkan banyak siswa pelatihan yang berhasil bekerja di sejumlah industri yang ada di Banten. Tahun 2024, UPTD Latker Provinsi Banten telah membuka pelatihan APBD gelombang keempat tahun anggaran 2024. Program berbasis kompetensi dan uji kompetensi di UPTD Latihan Kerja Disnaker Trans Provinsi Banten. Pendaftaran gelombang 4 ini sudah dilakukan pada Juli sampai dengan Agustus 2024. Ada sebanyak sekitar 500 peserta yang mendaftar, namun yang terpilih hanya 176 peserta dari sejumlah daerah di Provinsi Banten. Kepala UPTD Latker Provinsi Banten Herianto menyampaikan laporannya pada pembukaan pelatihan BLKI Serpong pada Rabu 14 Agustus 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan untuk memenuhi pasar kerja yang tinggi, mengingat kebutuhan tenaga kerja cukup tinggi dari dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh UPTD Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten tahun 2024 tersebut. Adapun target dari pelatihan kerja ini, peserta sebanyak 176 orang, terdiri dari 100 program latihan kerja yang ada di BLKI Serpong, meliputi AutoCAD manufaktur, otomasi industri, instalasi tenaga, Jurulas 1 SMAW, Jurulas 1 GMAW, AutoCAD gambar bangunan, menjahit, kecantikan rambut, tik animasi, tik program operator komputer, dan teknik sepeda motor. Kegiatan pelatihan akan berlangsung selama 25 hari kerja dilaksanakan Senin hingga Jumat. Kegiatan pelatihan akan intens mulai dari pukul 07.00 pagi hingga jam 4 sore. Guna mengevaluasi hasil pelatihan yang diberikan, Herianto menyampaikan pihaknya juga akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi yang dijadwalkan pada 17 dan 18 September 2024. Guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ini dari perspektif peserta pelatihan, kebutuhan ini cukup tinggi, dibuktikan dengan banyaknya jumlah pendaftar. Dapat kami laporkan Pak, dari kuota 176 ini yang mendaftar ada 511 orang. Kemudian yang kedua, kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, tentu saja diharapkan dari dunia usaha dan dunia industri atau usaha. Untuk selanjutnya, tujuan atau hasil yang dicapai dari pelatihan ini yaitu meningkatkan kompetensi, meliputi pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan para calon tenaga kerja. Insya Allah Pak Kadis nanti setelah pembukaan ini sebelum acara nanti memperkenalkan Pak Ketua LPKID ini dari perusahaan bisa menyampaikan motivasi terkait dengan budaya kerja atau aspek-aspek yang perlu dipersiapkan terkait dengan rencana nanti rekrutmen atau seleksi masuk ke perusahaan. Kemudian target dari pelatihan ini, target jumlah peserta adalah sebanyak 176 orang yang terdiri dari 11 kelas kejuruan meliputi AutoCAD manufaktur, otomasi industri, instalasi tenaga, teknisi menjahit, Jurulas GMAW, Jurulas SMAW, kecantikan rambut, AutoCAD gambar bangunan, tik operator komputer, tik animasi dengan teknik sepeda motor. Instruktur yang akan melatih berasal dari instruktur internal dan praktisi instruktur eksternal dengan kualifikasi yang sesuai dengan kriteria. Adapun waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah bahwa pelaksanaan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 25 hari ke depan, 25
25 hari kerja, 25 hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat, 25 hari kerja terhitung mulai tanggal hari ini 14 Agustus sampai dengan 16 September 2024. Setiap harinya dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 16.00. Untuk pelaksanaan uji kompetensi setelah selesai melaksanakan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 September 2024, 2 hari bertempat di UPT pelatihan kerja. Bapak Kepala Dinas dan hadirin yang berbahagia, demikian laporan secara ini dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Dinas untuk dapat kiranya memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan pelatihan kerja gelombang 4 tersebut ini dibuka langsung oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi dan dihadiri Kepala UPTD BLKI Serpong Herianto, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID Provinsi Banten, Muhdar. Pada pembukaan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pada Januari hingga dengan Juni 2024 sudah terjadi 42.000 lebih karyawan yang di PHK, terutama karyawan di industri perdagangan dan industri padat karya. Namun terlepas dari hal tersebut, para peserta latihan harus tetap semangat dalam menjalani pelatihan kerja, karena para perusahaan saat merekrut karyawan akan mengutamakan yang sudah mengikuti pelatihan kerja di BLK. Mengingat pada saat awal kerja, perusahaan tidak perlu banyak mengajarkan, karena peserta lulusan dari BLK sudah memiliki kemampuan dasar di bidangnya. Septo menyebut di Provinsi Banten terdapat 3 cabang Balai Latihan Kerja atau BLK di sejumlah daerah di Provinsi Banten, Kota Cilegon dan Kabupaten Tangerang. BLK yang di Kabupaten Tangerang terletak di wilayah Jayanti dan Kosambi. Pada setiap BLK mempunyai program jurusan latihan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang banyak diminati. Ia menjelaskan saat ini masih banyak tantangan yang perlu dihadapi oleh pemerintah dan para peserta, karena dunia usaha dan dunia industri sudah banyak perubahan dan perkembangan. Hal itulah yang harus diperhatikan baik dari pemerintah dan para peserta BLK. Beliau kemarin sudah nantang Pak Heri untuk menyiapkan beberapa lulusan yang sudah ditunggu di perusahaan. Walaupun pada hari ini, aku juga kecantikan nggak ada ya Pak ya? Ada, kecantikan ada. Tapi bukan berarti adik-adik hari ini semua 176 ikut itu nanti akan tertanggung semua. Tergantung nanti juga ada formasi-formasinya. Dan hari ini beredar di media online, Januari sampai Juni sudah terjadi 42.000 lebih PHK, terutama yang melanda industri-industri pengolahan, perdagangan pusat eceran. Perdagangan pusat eceran itu apa ya? Kayak Carrefour, Transmart, sudah tutup buku kan? Kalau matahari jangan tutup Pak, nanti gelap juga. Kemudian juga industri-industri yang padat karya, industri alas kaki, garmen, keperluan rumah tangga, itu di beberapa tempat ada. Dan saya agak senang kalau dia, karena agak senang nih dia membaca berita PHK, karena bukan ranking 1 Pak. Tapi kalau tingkat bangunan terbuka, Banten ranking 1, penting juga kepala ini, nggak bisa mengurangi. Jadi adik-adik terus semangat, nanti akan ada juga konten kreator ya. Itu kan menghasilkan uang, tapi cuma kantornya saya enak belek aja, mau malam-malam karena internetnya lancar, siang molor, jadi Batman, manusia malam.
statement. Ini nanti lambangnya relawan. Kalau udah jadi begitu nanti daftar ke Pak Heri. Ada Pak kita belumnya itu ya? Daftar ke Pak itu. Kalau statement ada. Jadi kita akan mencoba itu dengan inovasi itu. Karena hari ini juga kita ditantang oleh beliau dan teman-teman. Pak, kita sebenarnya kalau menerima tenaga kerja yang dari lulusan BLK, kita tinggal poles dikit saja keterampilannya. Mari sama-sama kita membuka kegiatan hari ini dengan mengucapkan bismillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Septo menambahkan para peserta yang berasal dari luar daerah dianjurkan menginap di mes yang sudah disediakan. Namun memang gedung mes yang ada di BLK Serpong masih bangunan lama, belum diperbaharui karena terhalang dengan pendanaan yang diberikan oleh pemerintah. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hadir dalam pelatihan di UPTD Latker Provinsi Banten Serpong Tangerang Selatan, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID Provinsi Banten Muhdar HM menegaskan, pihaknya secara umum sangat menginginkan pencari kerja yang memang memiliki keinginan kuat untuk bekerja. Untuk itu dirinya sangat memprioritaskan para pekerja yang merupakan lulusan dari BLK dan itu telah menjadi kesepakatan industri. Sejalan dengan peluang yang diberikan, Muhdar menyampaikan agar para peserta tidak perlu khawatir dan mengikuti pelatihan dengan maksimal. Pada kesempatan tersebut, Muhdar berpesan kepada para peserta untuk dapat mengedepankan sikap atau attitude. Muhdar menekankan ketika terjun ke dunia kerja, para peserta pelatihan mampu menunjukkan sikap pekerja yang baik dengan menjaga tata krama di lingkungan kerja. Kami mau mencoba mengambil orang-orang untuk bekerja itu yang memang benar-benar niatnya kerja, yang memang benar-benar ingin menambah penghasilannya dengan cara yang benar, dan kami tidak akan mengeluarkan biaya tambahan kalau sudah ada di BLK. Karena industri kalau kalian masuk langsung sekarang banyak hal yang menjadi faktornya. Pertama, mau ngelamar aja ditanya sama tarunanya, ada lowongan nggak pabrik sebelah? Ada, tapi tolong dong uang rokok saya, kami tidak mau dengar itu. Makanya kami maksimalkan untuk orang-orang dari lulusan BLK. Itu udah sepakat kami di industri, ya. Jadi jangan takut teman-teman yang nanti adik-adik yang lulus dari sini, insya Allah kami akan lebih utamakan, lebih dahulukan untuk diserapkan di industri. Dengan catatan harus siap, jangan ingin kerja saja. Tapi kalau mentalnya sekarang sudah tidak siap, ya ngapain kerja itu? Harus kuat, harus siap. Dan modal kalian sekarang ini kan kami tidak mengutamakan dulu kalian harus bisa murni kerja itu ngerti A, B, C, D, nggak usah. Kami nggak perlu itu. Yang paling penting kenapa ada di BLK, dasar-dasarnya saja sudah ada, itu syukur, alhamdulillah. Tetapi yang paling utama, saya minta tolong, saya tegaskan sekali lagi, attitude-nya itu paling nomor satu yang kami lihat di pabrik sekarang, di perusahaan. Ya, perilakunya itu yang kami tes. Bukan karena kalian baru lulus dari BLK apa sih yang bisa, tentu belum. Kami tidak utamakan itu. Kami harapkan attitude kalian untuk mau niat kerja datang ke perusahaan
dengan niat yang baik, sikap yang baik, tata kerama, cara datang yang benar, berpakaian yang rapi, itu lebih kami utamakan dulu. Ditemui seusai pembukaan pelatihan kerja BLKI Serpong, Kepala Disnaker Trans Banten Septo Kalnadi menyampaikan, pelatihan berbasis kompetensi rutin diselenggarakan dalam 1 tahun dengan 4-5 angkatan dengan kuota peserta 170 hingga 200 orang. Diakui Septo terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait penyelenggaraan pelatihan. Jumlah peminat yang membludak dan belum dapat terakomodir dengan baik akibat keterbatasan sarana prasarana dan instruktur yang bertugas. Menyikapi kondisi tersebut, Disnaker Trans Provinsi Banten berupaya untuk mampu mengoptimalkan layanan yang diberikan. Salah satunya dengan memfasilitasi tutorial online di mana peserta juga akan tetap mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan langsung di BLKI Serpong dan uji kompetensi yang dibutuhkan. Diungkapkan Septo pada pelatihan berbasis kompetensi gelombang 4 yang diselenggarakan Disnaker Trans Provinsi Banten, ada sebanyak 600 peminat, di mana dari keseluruhan peserta hanya 176 peserta yang diterima dengan 18 kejuruan yang disediakan. Selain mendapatkan pelatihan, peserta nanti juga akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Di gelombang 4 ada kurang lebih 600 pendaftar, yang mampu diterima hanya 176 orang. Ada beberapa kejuruan yang disediakan sebanyak 18 kejuruan. Di akhir masa latihan, peserta akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, tidak hanya penguatan skill dan sertifikasi bagi para peserta, untuk membuka peluang bekerja bagi para alumni pelatihan. Disnaker Trans Provinsi Banten juga menjalin kerjasama dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID Provinsi Banten yang selama ini memiliki peran penting untuk menyalurkan alumni pada perusahaan-perusahaan di bawah naungan FKLPID Provinsi Banten. Selanjutnya, menyikapi angka pengangguran terbuka di Banten, secara umum Septo menyampaikan BLKI memiliki kontribusi yang cukup baik dalam penanganan pengangguran meski belum begitu signifikan. Di samping itu, Septo juga memaparkan kondisi yang menjadi pemicu terhadap kendala penyerapan tenaga kerja, mulai dari pemutusan hubungan kerja atau PHK di sejumlah sektor industri, pengaruh pasar global dan digitalisasi, pengaruh investasi yang tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, serta ketertinggalan dari sisi teknologi. Pada bagian lain, Septo Kalnadi juga menyampaikan terkait aturan pemerintah di mana perusahaan wajib melakukan laporan saat membuka lowongan kerja. Terkait kebijakan tersebut, Septo mendorong agar Disnaker Trans di 8 kabupaten kota dapat menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan perusahaan di wilayahnya guna mendukung proses rekrutmen yang lebih transparan. Ya, pembukaan pelatihan ini itu secara rutin kita adakan. Paling tidak 1 tahun itu 4-5 angkatan. Satu angkatan itu berkisar 170-200 orang pesertanya. Tapi peminatnya itu rata-rata lebih dari 500 orang tiap angkatan. Keterbatasan ini selain sarana ruangan juga adalah kekurangan tenaga instruktur. Sehingga kita berupaya untuk mengoptimalkan yang ada. Dan salah satunya mungkin mulai tahun depan kita lakukan inovasi dengan tutorial pelatihan online, tetapi mereka nanti kita beri kesempatan untuk praktek di sini dan diberi kesempatan untuk uji kompetensi. Nah, untuk yang sekarang ini dari lebih kurang 600 orang pendaftar, itu yang kita mampu terima sekitar 176 orang. Ada beberapa kejuruan yang akan dilatihkan sekitar 18 ya, 10 kejuruan, 18 kejuruan dari mulai mesin ringan, otomotif, kemudian AutoCAD, kecantikan, las dasar, TIK gitu, ada 18 dan mudah-mudahan ini mereka diberi pengetahuan dasar dan bila nanti mereka sudah mendekati akhir pelatihan, kita beri kesempatan mereka untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP. Mereka akan melakukan uji kompetensi dan nanti bila dapat uji kompetensi lulus, mereka diberi sertifikat secara pribadi yang berlakunya 3 tahun. Nah, agar alumni-alumni ini bermanfaat dan dapat diterima di kalangan industri, kita sudah
menjalin komunikasi kebersamaan dengan forum komunikasi lembaga pelatihan dan industri. Ketuanya beliau Pak Diar belakang saya. Nah, sekarang ini beliau sedang menghimpun 60 perusahaan. Mudah-mudahan semakin tahun semakin bertambah karena kita sangat dibantu oleh forum ini. Salah satunya menyalurkan alumni. Yang kedua juga menertibkan apa yang terjadi di masyarakat pada hari ini. Kalau terjadi lowongan kerja itu selalu ada masalah. Apakah itu dengan membayar uang atau percaloan tenaga kerja dan lain sebagainya, sehingga dengan kita dibantu oleh forum komunikasi ini, hal-hal itu bisa kita eliminir. Kalau tingkat pengangguran terbuka, BLK itu mau berkontribusi dalam hal meningkatkan kompetensi calon pencari kerja. Tetapi bila dilihat dari alumni BLK yang 1 tahunnya itu sekitar 1.000 orang, 800 sampai 1.000 orang, itu artinya sangat kecil dengan pada tahun 2024 saja ada 425.000 pengangguran di Banten, sehingga tingkat pengangguran terbuka kita menjadi 7,02%. Tetapi kontribusi kecil itu kita berharap akan berkembang ke depan sehingga mampu, kalau menekan sama sekali itu akan sulit. Sulitnya kenapa? Karena Januari sampai Juni saja terjadi 6.125 PHK di Banten. Banten ranking ketiga, yang terbesar adalah DKI Jakarta. Kenapa hal itu terjadi juga tidak lepas dari kondisi perekonomian global yang berdampak terhadap dunia usaha Indonesia. Karena PHK itu terjadi di lapangan-lapangan usaha yang sifatnya garment, alas kaki, pernik-pernik keluarga, kemudian perdagangan besar atau retail. Banyak hal yang harus memang kita sikapi, salah satunya adalah selain kondisi global itu juga disebabkan oleh kemajuan teknologi hari ini, karena dengan era digitalisasi, kemudian nanti digitalisasi itu mengarah kepada mekanisasi, maka penyerapan tenaga kerja akan terpengaruh. Kemudian juga bahwa investasi yang masuk ke Banten ini sedikit menyimpang dari hukum ekonomi, bahwa kalau investasi besar maka akan menyerap tenaga kerja yang besar. Karena ada investasi di Banten ini sampai dengan 60 triliun penyerapan tenaga kerja, kalaupun itu sudah berjalan maksimal, hanya sekitar 500 orang. Jadi mungkin tantangan berikutnya di BLK ini adalah bagaimana kita menciptakan suatu pelatihan yang mengacu kepada era digitalisasi. Hambatan kalau kita lakukan itu adalah peralatan kita di sini itu seperti tadi Pak Ketua Forum sampaikan, canggih di tahun 93, sedangkan sekarang sudah tahun 2024. Nah, kita butuh kerjasama, bukan hanya mengharapkan dari APBD saja, tapi kerjasama dengan sektor dunia usaha dan dunia industri, dan itu nanti difasilitasi dengan adanya tim koordinasi vokasi daerah. Mudah-mudahan dengan itu kita perlahan-lahan ya, paling tidak terjadi angka yang terjun bebas terhadap peningkatan pengangguran terbuka, tapi bisa kita rem secara perlahan. Ditekankan Septo, peserta yang telah mengikuti latihan akan mendapatkan sertifikat dari BLKI Serpong, sementara sertifikat dari BNSP bisa didapatkan peserta melalui proses ujian, di mana sertifikat BNSP tersebut juga telah diakui di tingkat ASEAN sehingga membuat peluang yang lebih besar bagi para pencari kerja. Pelatihan berbasis kompetensi itu artinya materi-materi yang disampaikan itu secara kurikulum ditujukan untuk mencapai kompetensi tertentu. Kompetensi itu artinya mampu ya, punya kemampuan, keterampilan gitu. Jadi menguasailah ahli gitu.
Guna menunjang keterampilan, meningkatkan daya saing, dan berkontribusi pada perekonomian Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan di Indonesia telah aktif dalam pendirian dan pengembangan Balai Latihan Kerja atau BLK. Pusat pelatihan kerja ini merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Mulai dari 2017 sampai dengan 2023, Kemenaker telah mendirikan 4.282 pusat komunitas BLK di seluruh Indonesia. Salah satunya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Banten mendirikan Balai Latihan Kerja Industri di wilayah Serpong, Tangerang Selatan. Di tahun 2024, BLKI Serpong, Tangerang Selatan telah membuka pelatihan kerja gelombang 4. Kepala UPTD BLKI Serpong, Herianto, mengatakan pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan yang dilaksanakan dengan mengedepankan materi-materi yang membentuk peserta pelatihan untuk bisa memiliki kompetensi maupun menguasai keahlian tertentu. Di tahun 2024 ini, pelatihan berbasis kompetensi telah memasuki gelombang 4 yang diikuti oleh sebanyak 176 peserta dari 8 kabupaten kota se-Banten dengan 18 jurusan yang sebarannya disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun animo masyarakat. Guna menunjang kegiatan pelatihan, Herianto mengungkapkan selain dilengkapi sarana prasarana yang memadai, para peserta yang telah mengikuti pelatihan juga akan diberikan sertifikat keahlian untuk membuka peluang bekerja yang lebih besar bagi para peserta pelatihan. BLKI Serpong Tangerang Selatan telah berkolaborasi dengan Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID Provinsi Banten yang diharap upaya tersebut dapat membantu para peserta untuk segera mendapatkan penempatan kerja. Tak hanya itu, di FKLPID Banten telah bermitra dengan 60 perusahaan yang berada di bawah FKLPID Provinsi Banten. Herianto menilai kerjasama tersebut sangat efektif karena lulusan BLKI akan memiliki kesempatan lebih besar mendapatkan pekerjaan. Terlebih secara umum lulusan BLKI bisa menyesuaikan kebutuhan industri. Di sisi lain, menyesuaikan kebutuhan zaman, Herianto menyampaikan pihaknya terus beradaptasi melalui inovasi dan pengembangan yang sesuai dengan tren saat ini. Itu dilakukan agar para lulusan pelatihan BLKI memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan dan industri. Adapun untuk mengakomodir para pendaftar di tengah keterbatasan kuota pelatihan, Herianto menyampaikan bahwa UPTD BLKI Serpong juga telah mengembangkan pembelajaran online dengan modul dan video, sehingga peserta yang tidak bisa mengikuti skema offline dapat melakukan pembelajaran secara mandiri, serta simulasi praktik yang akan didampingi oleh UPTD BLKI Serpong. Kalau dari sisi target mungkin sama, ya cuma mungkin dari sebaran kejuruannya ya agak sedikit berbeda, tergantung memang tadi ya tingkat animo lah. Kan kita semuanya ada 18 kejuruan, sebarannya mungkin di gelombang 1 kejuruan ini, gelombang 2 kejuruan ini gitu ya. Jadi ada pemerataan juga begitu. Fasilitasnya ya pertama pembelajaran di kelas, sisi teoritis, kemudian sisi praktek, kemudian tadi disampaikan dapat sertifikat 2. Sertifikat kami dari BLK, tanda sudah ikuti pelatihan, juga sertifikat pengakuan kompeten dari BNSP ya, sertifikasi. Kemudian karena ini waktunya sampai sore, ada makan juga, ada snack, ada makan begitu ya. Kemudian juga bahan praktek, ada juga wear pack atau baju praktek, dan mungkin hal-hal lain lah yang sifatnya mendukung kelancaran dari kegiatan ini. Nah itu yang sedang kami coba komunikasikan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri. Ya harapan kami ya masa tunggunya nggak terlalu lama lah ya. Harapannya ya beres pelatihan langsung ditempatkan. Tapi kalaupun memang butuh waktu proses masa tunggunya tidak sampai berbulan-bulan lah. Mungkin harapannya 1 minggu 2 minggu bisa disalurkan gitu ya ke perusahaan yang membutuhkan. Dengan kita karena kita punya simpul FKLPID itu forum anggotanya kurang lebih sekarang yang 60 perusahaan yang tergabung di FKLPID. Oh sangat membantu lah. Bicara kebutuhan, cuma tadi bicara formasi ya. Jadi formasi itu memang nggak setiap saat ada. Misalkan bulan ini lagi banyak kebutuhannya menjahit, ya sama kayak mungkin bulan depan kebutuhannya apa trennya gitu. Tapi secara overall, secara umum, ya lulusan kita bisa merespon lah kebutuhan-kebutuhan dari industri ya, tingkat kebutuhan.
Ya, ya kita harus beradaptasi, kita inovasi sesuai dengan perkembangan yang ada. Ya, tren kebutuhan industri ini sebetulnya ya kalau bicara kebutuhan ya sebetulnya terus menerus lah ya. Tapi bagaimana lulusan-lulusan ini benar-benar punya kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri begitu. Kita berinovasi, dan yang kedua dari harapan masyarakat juga ini kan kuota kita terbatas nih kapasitas. Sementara pendaftar banyak, maka salah satu inovasi yang kita lakukan dengan mengembangkan model pembelajaran tadi ya online begitu. Jadi harapannya semua yang daftar ini bisa kita berikan pelayanan, cuma mana yang masuk ke skema offline, mana yang skema online. Tapi harapannya dari sisi kualitas tetap bisa terjaga. Ya, jadi untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran online ini tentu saja harus disiapkan semacam modul pembelajaran, itu bentuknya paper maupun bentuknya video ya, misalkan di YouTube. Jadi nanti pendaftar yang memang tidak bisa ikut skema pembelajaran offline nih, setelah pendaftaran mereka tetap bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri ya, dengan mempelajari modul tadi, video-video yang sudah kita produksi. Bisa belajar mandiri lah intinya ya, di rumah mungkin kurang lebih 2 minggu. Setelah dirasa cukup, nanti masuk ke skema yang kedua. Kan itu tidak hanya bicara mandiri ya, mungkin perlu simulasi juga praktek. Maka nanti dilakukan pembelajaran yang sifatnya online. Datang ke sini, apa yang sudah mereka pelajari itu secara online, mereka aplikasikan ya real dengan alat-alat yang ada. Nah, setelah 2 skema tadi diikutin, belajar online-nya sudah, simulasi prakteknya sudah, kemudian kita assess. Oh ternyata ini siap nih untuk dilanjutkan ke skema uji kompetensi, kita ikutkan. Tapi kalau ternyata masih kurang, mungkin kita lakukan pembekalan atau penguatan lagi ya, tambahan pembelajaran, sehingga nanti endingnya ya mereka siap dan lulus untuk mengikuti sertifikasi begitu. Ya kalau usia produktif sih idealnya antara 15 sampai 35 gitu ya, itu usia produktif lah. Karena perusahaan mungkin mempersyaratkan juga ya Pak ya, ada batasan usia berapa yang diterima. Tapi kalau orientasinya kita ke produktivitas sebetulnya tidak terlalu kaku juga ya, karena tidak orientasi dari para peserta pelatihan tidak seluruhnya memang untuk bekerja, tapi juga ada orientasi untuk berwirausaha gitu ya. Nah, artinya kita prioritaskan usia produktif, tapi kalaupun ada memang masyarakat yang dari sisi batasan usia lewat tetap kita berikan pelayanan begitu. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKL PID Provinsi Banten, Muhdar, merespon positif atas terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Disnaker Trans Provinsi Banten. Menurut Muhdar, kegiatan pelatihan yang diberikan sangat penting untuk membekali para calon pencari kerja agar lebih siap dengan skill yang dimiliki. Mengaku sering mengambil pekerja dari peserta pelatihan, Muhdar juga mengungkapkan tentang kriteria penilaian pekerja yang banyak dicari perusahaan. Selanjutnya, Muhdar menekankan tentang pentingnya sertifikat keahlian bagi para pekerja. Dijelaskan Muhdar, pekerja yang memiliki sertifikat kompetensi cenderung lebih unggul karena sudah dapat dipastikan keahlian dan kompetensinya. Di samping itu, dengan adanya sertifikat kompetensi juga akan meningkatkan profesionalisme kerja, di mana pekerja sudah memahami standar atau dasar dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga mampu meningkatkan daya saing para pencari kerja. Muhdar menjelaskan terkait persoalan penyerapan tenaga kerja lokal yang masih minim harus disikapi bersama. Untuk itu, Muhdar mendorong agar unsur penyelenggara pemerintahan di Banten dapat bersinergi dengan menghadirkan regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Muhdar menjelaskan terkait persoalan penyerapan tenaga kerja lokal yang masih minim harus disikapi bersama. Untuk itu, Muhdar mendorong agar unsur penyelenggara pemerintahan di Banten dapat bersinergi dengan menghadirkan regulasi yang mendukung pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari perusahaan saya sendiri sudah ada beberapa lulusan, karena yang kita ambil juga bukan hanya sekedar BLK sini aja, BLK Kabupaten Kota juga ada. Dari yang kalau nasional kan BPPV Serang, itu udah beberapa banyak yang kita ambil. Persyaratan itu kita sekarang tuh mencoba dari dunia usaha dan dunia industri ini, ada 3 kategori yang kita ambil, yang kita harapkan, karena kita sesuaikan dengan anak-anak muda yang sekarang ini.
Kalau kita mengharapkan mereka itu yang pertama, attitude-nya itu sekitar 40%, kita akan melihat itu dulu. Yang kedua, pengetahuan dia, apa yang dia pelajarin itu ada nggak sekitar 40%. Untuk teknik kerjanya, karena mereka biasa di BLK walaupun sama, hanya 20% penilaian kami untuk awal. Setelah itu baru kami nanti di industri, baru kami didik. Kalau attitude-nya udah bagus, pengetahuan dasarnya ada, untuk praktek lapangan kan bisa kita ajarkan dengan sesuai dengan mesin-mesin yang ada di tempat kami. Kami mengharapkan dengan adanya sertifikat itu, minimal kami tahu bahwa mereka itu sudah terlatih, terdidik, walaupun hanya dasar. Daripada kami ngambil orang-orang yang belum bersertifikasi dan kita tidak tahu mereka itu dasarnya apa dan pengetahuannya seperti apa gitu loh. Kalau punya sertifikat kan minimal kita tahu oh dia sudah terlatih. Itu dasar, dan itu sangat penting buat kami di perusahaan. Jadi salah satunya kita untuk mencoba untuk mengurangi hal itu, menghilangkan mungkin susah, tapi minimal mengurangi. Kami mencoba sekarang kerjasama juga dengan pemerintah, dan kami mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kalau perlu di daerah itu membuat satu regulasi yang mewajibkan pimpinan-pimpinan desa itu untuk mengarahkan masyarakatnya agar masuk ke balai latihan dulu baru ditempatkan. Mudar menjelaskan secara umum, Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri Daerah atau FKLPID memiliki peran yang strategis dalam membantu pemerintah sebagai jembatan bagi para pencari kerja dengan kebutuhan industri atau perusahaan sesuai dengan pelatihan yang diberikan melalui balai pelatihan. Mudar menambahkan forum tersebut berisi para pimpinan perusahaan atau orang yang menjabat bagian human resource pada suatu perusahaan. Mudar berharap para peserta mampu memanfaatkan kesempatannya dengan belajar lebih tekun sesuai dengan bidang pelatihan yang diambil agar dapat mendukung para peserta untuk bisa berkembang sesuai dengan passion yang dimiliki. Sekarang kita lagi ada di ruangan workshop AutoCAD gambar bangunan. Ya, AutoCAD gambar bangunan itu apa sih? Kita belajar dari dasar untuk mereka nanti outputnya adalah menggambar rumah, desain rumah sederhana. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnakertrans di tahun 2024 ini telah membuka pelatihan kerja gelombang 4. Pelatihan kerja dilakukan di Balai Latihan Kerja Industri Serpong, Tangerang Selatan. Pada gelombang 4 ini dibuka sebanyak 11 jurusan pelatihan yang terdiri dari AutoCAD gambar bangunan, AutoCAD manufaktur, TIK animasi, TIK operator komputer, instalasi tenaga, instalasi penerangan, teknik sepeda motor, menjahit, kecantikan rambut, las SMAW, las GMAW, dan otomasi industri. Setelah dibuka dan diberikan pembekalan materi, selanjutnya para peserta diberikan praktik pelatihan. Karena di UPTD BLK Serpong, para peserta diberikan 30% materi dan 70% praktik. Instruktur AutoCAD gambar bangunan Nana Murdiana mengatakan, pelatihan kerja jurusan AutoCAD gambar bangunan ini, para peserta diberikan pembelajaran dari dasar untuk membuat suatu bangunan rumah, mulai dari fondasi rumah hingga gambar atap rumah. Namun sebelum memasuki gambar bangunan rumah, peserta diberikan latihan gambar dasar 3 poin yang harus dipelajari. Pertama, gambar 2 dimensi, gambar isometrik yang digunakan untuk instalasi listrik dan pipa, dan gambar 3 dimensi yang digunakan secara detail agar imajinasi gambarnya lebih jelas. Nana menjelaskan di BLK Serpong, Tangerang Selatan terdapat 2 jenis jurusan AutoCAD. Pertama AutoCAD gambar bangunan dan AutoCAD manufaktur. Jurusan AutoCAD gambar bangunan dikhususkan untuk menggambar bangunan sipil dan furnitur, sedangkan AutoCAD manufaktur dikhususkan untuk mesin seperti baut, spare part mesin, dan bagian mesin otomotif.
Perdana mengungkapkan pelatihan kerja jurusan AutoCAD gambar bangunan ini berbeda dengan jurusan yang lainnya. Jika di jurusan AutoCAD gambar bangunan setelah diberikan materi, para peserta langsung mempraktekannya. Sedangkan di jurusan lain, para peserta diberikan full materi secara keseluruhan baru mempraktekannya. Sekarang kita lagi ada di ruangan workshop AutoCAD gambar bangunan. Ya, AutoCAD gambar bangunan itu apa sih? Kita belajar dari dasar untuk mereka nanti outputnya adalah menggambar rumah, desain rumah sederhana. Mulai dari nanti gambar pondasi, detail pondasi sampai dengan rencana atap. Tapi kita belajar dulu dari gambar awal sederhana, bentuk-bentuk objek sederhana. Apa sih yang diajarkan? Yang diajarkan minimal ada 3 poin. Ya, pertama adalah gambar 2 dimensi. Yang kedua gambar isometrik. Gambar isometrik itu digunakan untuk menggambar instalasi listrik, instalasi pipa. Nah itu nanti pakai gambar isometrik. Nah terakhir gambar 3 dimensi. 3 dimensi itu nanti digunakan untuk nanti menjelaskan secara detail gambar yang ada, secara nanti imajinasinya lebih jelas gitu. Makanya kita tekankan dari 3 nanti posisinya. Dari gambar 2 dimensi, isometrik sama 3 dimensi. Dari job-job awal sederhana sampai dengan nanti output terakhirnya adalah desain rumah sederhana. Minimal kita desain rumah sederhana 1 lantai lah, dengan desain kita nanti 2 kamar, nanti bagaimana elevasi kamarnya, nanti tata ruangnya di mana gitu. Nanti kita ajarkan sampai terakhir gitu. Jadi di UPT latihan kerja ini untuk AutoCAD ada 2 ya. Yang pertama AutoCAD gambar bangunan, khusus di nanti bangunan sipil, kayak misalnya nanti kayak rencana kayu, misalkan furnitur, mebeler, itu untuk bangunan nanti AutoCAD gambar bangunan. Satu lagi ada AutoCAD manufaktur. Nah itu untuk basicnya lebih ke mesin. Kalau yang tadi bangunan, lebih ke mesin. Apa sih gambar mesin? Gambar baut, spare part mesin, atau misalkan bagian-bagian otomotif. Nah itu nanti dari segi softwarenya hampir sama. Bedanya cuma disiplin ilmunya saja. Yang satu gambar bangunan, yang satu gambar mesin. Salah satu peserta pelatihan dari jurusan AutoCAD gambar bangunan, Erwin Rizky Sinambela, mengatakan dirinya sangat senang bisa berlatih di UPTD BLKI Serpong ini. Erwin menyebut pembelajaran yang diberikan oleh instruktur pun sangat mudah dipahami, sehingga dirinya dan teman-teman yang lainnya pun bisa mengerjakan pelatihan dengan baik. Erwin menjelaskan di minggu pelatihan jurusan AutoCAD ini, dirinya dan yang lain masih diajarkan dasar-dasar menggambar bangunan. Gampang sih, soalnya kan yang ngejelasinnya juga nggak terburu-buru ya, jadinya kayak semuanya jadi kayak awalnya sih ngiranya sih susah ya, ternyata emang kalau gara-gara gurunya ngejelasinnya yang mudah gitu, jadinya cepet sih pahamnya. Cuma kayak dari awal kayak masih kosong banget gitu, masih kayak belum ngerti apa-apa gitu. Kayak sekarang udah lumayan ngerti lah. Baru dasar-dasarnya sih, baru kayak baru ngikutin modul-modul aja. Baru kayak line gitu-gitu sama shortcut-shortcutnya doang sih. Baru masih dasar-dasar banget. Sekarang sih baru ngikutin buat ini aja sih. Buatin doang. Ini art busur. Buat art busur doang. Sejenis dengan AutoCAD gambar bangunan, jurusan AutoCAD manufaktur yang ada di Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Serpong, Tangerang Selatan. Asisten instruktur jurusan AutoCAD manufaktur, Inggit Kurniawan, menyampaikan, jurusan AutoCAD manufaktur merupakan jurusan pelatihan yang memfokuskan bagian menggambar mesin, seperti menggambar baut, spare part motor. Inggit menjelaskan di hari pertama pelatihan, para peserta sudah diberikan materi K3, belajar menggunakan jangka sorong, alat ukur. Di hari ketiga dan keempat pelatihan peserta sudah bisa memasuki praktik membuat AutoCAD. Ia menyebut pada dasarnya para peserta yang masuk dalam jurusan AutoCAD manufaktur belum mengetahui tentang AutoCAD manufaktur, namun dirinya berinisiatif untuk memberikan materi AutoCAD terlebih dahulu kepada para peserta sebelum nanti memasuki tahap pelatihan software khusus mesin. Inggit menyebut peserta yang sudah mengikuti pelatihan di UPTD BLKI Serpong, Tangerang Selatan biasanya menjadi drafter listrik, drafter bangunan, dan drafter mekanikal. Oke. Kalau untuk manufaktur ini, dia itu untuk memfokuskan ke bagian gambar mesin. Nah, jadi kan ada yang untuk gambar bangunan. Nah, kalau manufaktur itu dia untuk gambar mesin. Jadi pemodelannya untuk gambar mesin seperti kayak contohnya kita membuat baut, terus kayak spare part motor, nah seperti itu. Nah, kalau untuk hari pertama kemarin, kita sudah membuka teori dengan K3. Lalu kita mencoba belajar untuk menggunakan jangka sorong, alat ukur. Itu kita sudah di hari kedua.
Nah, ini hari ketiga, keempat itu kita udah belajar AutoCAD. Nah, sebetulnya teman-teman ini basicnya belum ada AutoCAD, jadi saya berinisiatif untuk memperkenalkan dulu AutoCAD itu seperti apa, karena sebelum ke software nanti Inventor, itu basicnya itu AutoCAD dulu. Jadi semua toolbarnya itu nanti kepake di Inventor. Nah, jadi setelah AutoCAD ini nanti kita teman-teman udah saya rasa bisa menguasai, nah mungkin besok kita coba pakai software yang khusus gambar mesinnya. Itu 3D, 3 dimensi. Nah, kalau AutoCAD ini kan dia hanya untuk 2 dimensi. Cuman untuk 3D-nya dia agak kurang. Nah, jadi nanti untuk software 3D-nya itu kita pakai Inventor. Nah, nanti Inventor itu banyak macam-macam. Kita bisa ada perakitan, jadi ada beberapa part, nanti kita rakit jadi satu, jadi sebuah komponen mesin. Nah, ada juga ntar ada simulasi dari produknya itu sendiri. Jadi ketika misalkan proses baut itu lepas tuh seperti apa, nanti di Inventor itu ada. Ini enggak, ini hanya untuk drafter, jadi gambarnya saja. Nah, jadi drafter itu gambar. Nah, untuk yang bagian produksinya itu nanti ada orang produksinya beda lagi. Jadi kita menyerahkan ke orang produksi. Ini hasil gambar kerja kita, silakan diproduksi gitu. Kalau dari sini, kalau yang relevan ya, kebanyakan itu posisinya drafter. Nah, drafter itu ada macam-macam. Dia ada drafter elektrikal untuk listrik, terus drafter bangunan. Nah, lalu ada drafter mekanikal. Nah, mekanik ini untuk ke mesin gitu. Masih dalam jurusan gambar dan perkomputeran, selain AutoCAD manufaktur dan AutoCAD gambar bangunan di UPTD BLK Serpong, Tangerang Selatan, juga terdapat jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari TIK Operator Komputer, TIK Desain Grafis, dan TIK Animasi. Salah satu peserta pelatihan TIK Animasi, Arya Syarif, mengatakan pada minggu pertama dirinya ditugaskan untuk membuat modeling 3 dimensi karakter Thomas. Ia mengungkapkan dirinya sudah memiliki basic dari sekolah sebelumnya. Dirinya juga menyampaikan jika diberi kesempatan, dirinya akan mencoba melamar ke perusahaan-perusahaan animasi dan desain grafis. Sekarang ini saya lagi ngerjain modeling 3D Thomas, dan beberapa hari yang lalu juga kita diajarin buat bikin bola pantai, pergerakannya, dan kemarin barusan dan sampai hari ini kita belajar untuk bola yang ada ini ya Kak, yang ada buntutnya gitu. Jadi kita harus bisa memvisualkan kayak gerakan bola beserta buntutnya gitu. Sebelumnya pernah ada basic dari sekolah. Kebetulan saya sekolah di SMK 1 Rangkas Bitung sebelumnya, dan jurusan desain komunikasi visual. Hanya kalau misalnya emang ada kesempatan, diberi kesempatan, saya akan coba untuk melamar berbagai perusahaan untuk animasi atau desain grafis gitu Kak. Asisten Instruktur jurusan TIK Operator Komputer, Desain Grafis, dan Animasi, Nila Dita Pratiwi mengatakan, pada gelombang keempat jurusan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK di UPTD BLK Serpong terdapat 2 jurusan, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi Operator Komputer dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Animasi. Nila menjelaskan perbedaan jurusan TIK Operator Komputer dan TIK Animasi. Jika TIK Operator Komputer, peserta mempelajari tentang Office atau perangkat yang diperlukan di perkantoran seperti Microsoft Office, terdiri dari Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Jurusan TIK Operator Komputer pun, para peserta diajarkan membuat email kepada klien dan cara menggunakan printer serta scanner. Sedangkan TIK Animasi, para peserta diajarkan membuat gambar 3 dimensi atau pembuatan karakter animasi, modeling, animasi gerak, skinning animasi, dan render animasi. Nila mengungkapkan peserta yang sudah lulus dalam pelatihan kerja di UPTD BLK Serpong akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang telah bekerja sama dengan UPTD BLK Serpong. Namun, sebelumnya pihak UPTD BLK Serpong akan menyeleksi terlebih dahulu para alumninya. Kejuruan ini ada dua, itu animasi dan operator komputer. Nah, itu bagian dari jurusan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan animasi itu bedanya, kalau di operator komputer mempelajari tentang office atau peralatan yang ada di kantor untuk bekerja. Office-nya sendiri itu ada Word, Excel, sama PowerPoint. Nah, itu juga diajarkan tentang email klien dan cara penggunaan printer, juga scanner. Nah, itu. Kalau untuk kejuruan animasi, dia itu pembuatan 3D atau pembuatan karakter
untuk modeling dan juga untuk animasi gerak, skinning maupun renderingnya sendiri. Di kompetensinya sendiri untuk operator komputer itu dia mengerjakan surat, lalu mengerjakan Excel, itu membuat VLOOKUP atau HLOOKUP, if, nah seperti itu, dan membuat PowerPoint. PowerPoint-nya itu biasanya menggunakan hyperlink dan menggunakan animasi untuk menarik semenarik mungkin. Nila menambahkan pada saat uji kompetensi pada jurusan TIK operator komputer ini, para peserta ditugaskan membuat surat, mengerjakan soal di Microsoft Excel dan membuat PowerPoint. Sedangkan untuk TIK animasi, para peserta diminta membuat satu karakter dan akan dinilai oleh asesor. Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Serpong Tangerang Selatan terdapat beberapa program pelatihan yang ditawarkan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta. Di UPTD BLKI Serpong ini terdapat 11 jurusan pelatihan kerja, salah satunya yaitu jurusan kecantikan. Pada gelombang 4 tahun 2024, UPTD BLKI Serpong membuka kecantikan rambut. Di dalam setiap kelas pelatihan terdapat 16 peserta berdasarkan peraturan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans. Instruktur pelatihan jurusan kecantikan Mega Putri menyampaikan pada gelombang keempat ini yang dibuka adalah jurusan kecantikan rambut. Di jurusan ini para peserta diajarkan penataan rambut, treatment rambut, menyiapkan penataan rambut yang sedang trendy di dunia kecantikan. Di minggu pertama pelatihan jurusan kecantikan rambut, para peserta diajarkan basic hairdo atau penataan rambut dasar, mulai dari curly hair, mengepang rambut, catok rambut, blowing rambut, dan kemudian para peserta bisa membuat sanggul rambut modern. Mega menjelaskan di UPTD BLKI Serpong jurusan kecantikan terdapat 2 subfokus kejuruan, yaitu kecantikan rambut dan kecantikan kulit. Untuk kecantikan rambut, peserta difokuskan belajar penataan rambut, sedangkan di kecantikan kulit, peserta fokus belajar make up yang sedang trendy di dunia kecantikan. Mega berharap setelah pembelajaran yang telah dilakukan di UPTD BLKI Serpong, para peserta bisa membuka usaha kecantikannya sendiri atau bekerja di salon kecantikan. Untuk kegiatan di kejuruan kecantikan rambut ini belajar tentang macam-macam penataan rambut, kemudian juga tentang beberapa treatment rambut juga, lalu menyiapkan beberapa penataan yang sedang sekarang sering dipakai di pasaran di dunia kecantikan, hairdo, hairstyling maupun beberapa metode untuk penataan rambut. Oke, setelah mereka mengikuti pelatihan ini, diharapkan para siswa bisa untuk membuka usaha di bidang kecantikan rambut, seperti membuka salon, kemudian mereka juga bisa melakukan kerja di bidang industrial salon, mereka berwirausaha juga untuk di bidang-bidang kecantikan rambut. Harapannya seperti itu. Oke. Ini para siswa sedang belajar basic hairdo, yaitu penataan rambut dasar, mulai dari curly, kemudian mengkepang, kemudian mereka juga diajarkan untuk catok, blowing rambut, itu menjadi salah satu dasar penataan rambut. Yang diharapkan setelah mereka bisa itu, mereka bisa melakukan tahapan penataan sanggul modern. Kecantikan rambut di UPTD terbagi menjadi 2 sub kejuruan, yaitu kecantikan rambut dan kecantikan kulit. Untuk kecantikan rambut, mereka lebih belajar tentang teknis penataan rambut. Kemudian kalau untuk di
kecantikan kulit, mereka belajar tentang make up yang sedang banyak di pasaran dunia kecantikan sekarang, yaitu MUA, make up artis. Nah, itu mereka 2 sub itu mereka bisa mempelajarinya di UPTD, di kecantikan kulit seperti make up, kemudian di kecantikan rambut menjadi hairdresser atau penata rambut. Willy, salah satu peserta pelatihan kecantikan rambut. Pada pelatihan kecantikan rambut, dirinya dan teman-teman yang lain sebelum melakukan pengembangan rambut, diajarkan bagaimana menata rambut dengan baik dan benar. Iya, jadi kita ini sedang melakukan basic hairdo yang kita lakukan di sini mengepang rambut. Jadi tadi kita yang dijelaskan oleh Miss tadi, kita painting dulu, dibagi 4 rambutnya. Terus kalau sudah dibagi 4 nanti kita kepang, seperti itu sih. Kalau kendalanya mungkin dari kerapihan aja sih Kak. Ada rencana untuk membuka usaha juga, kemudian bisa digunakan untuk pribadi juga sih, untuk ini. Ya, mencoba untuk membuka usaha. Sama halnya dengan jurusan sebelumnya, yaitu kecantikan rambut, jurusan pelatihan menjahit garmen. Para peserta di jurusan pelatihan ini masih dalam tahap pelatihan dasar. Pada kejuruan ini pun didominasi oleh perempuan yang belajar dan berlatih. Pada jurusan pelatihan jahit, para peserta diberikan pelatihan dasar, yaitu para peserta diawali dengan diperkenalkan mesin jahit garmen seperti apa, dan di awal latihan para peserta menjahit, dilatih menggunakan kertas terlebih dahulu tanpa menggunakan benang. Hal tersebut bertujuan untuk menyamakan kecepatan kaki para peserta dengan mesin jahit. Setelah itu, para peserta akan dilatih menjahit dengan benang dan diajarkan memasang benang di bagian atas dan bagian bawah, namun medianya masih menggunakan kertas. Untuk hari ini kita mulai dengan pelatihan pengenalan mesin. Jadi kita mengenalkan mesin high speed untuk menjahit garment itu seperti apa, bagian-bagiannya seperti apa. Kemudian di awal penggunaan kita menggunakan kertas terlebih dahulu tanpa menggunakan benang. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kaki dari peserta, kecepatan kaki dengan mesinnya. Setelah menggunakan kertas tanpa benang, kita mulai memasang benang. Kita ajarkan cara memasang benang, baik benang atas dan benang bawah, alurnya seperti apa, kemudian cara penggunaannya seperti apa, tapi medianya tetap masih menggunakan kertas. Untuk baju-baju sendiri itu hasil dari pelatihan selama ini. Sebagai contoh, dari satu tahun ada 5 angkatan, ada 5 jenis baju yang kita pajang biasanya seperti itu. Harapan kami semoga pesertanya mampu mengikuti pelatihan sampai akhir, mampu menggunakan mesin jahit dengan baik dan benar, dan di akhir pelatihan dapat menyelesaikan uji kompetensi menjahit pakaian dan bisa kompeten. Untuk kompetensinya bisa dipelihara dan bisa digunakan bekal hidup teman-teman di sini, baik untuk mencari pekerjaan ataupun membuka wirausaha sendiri secara mandiri. Nunung menjelaskan di akhir pelatihan para peserta akan ditugaskan untuk membuat satu baju dan akan dipajang di depan workshop garmen UPTD BLKI Serpong. Sama halnya dengan pelatihan kejuruan menjahit, para peserta pelatihan las di minggu pertama diajarkan membuat garis lurus menggunakan mesin las yang disediakan. Instruktur ahli muda las Dani Faujan mengatakan, di gelombang 4 pada pelatihan UPTD BLK Serpong, di kejuruan las terdapat 2 sub kejuruan, pertama las SMAW dan las GMAW. Adapun perbedaan kedua las tersebut, las SMAW adalah las yang menggunakan listrik, sedangkan las GMAW adalah las menggunakan gas SIO. Dani menjelaskan di minggu pertama pelatihan para peserta membuat garis lurus menggunakan mesin las, tujuannya untuk para peserta menikmati dan merasakan memakai mesin las yang baik dan benar. Di dalam workshop kejuruan las terdapat pipa, yang mana pipa tersebut adalah alat kerja yang digunakan peserta kejuruan las. Namun di gelombang keempat ini peserta tidak menggunakan alat kerja tersebut, tetapi peserta hanya diajarkan plat saja. Untuk di gelombang 4 ini kami membuka kelas, ada 2 kelas. Yang pertama kelas SMAW, yang kedua kelas GMAW. Apa bedanya tuh? Bedanya itu kalau SMAW itu seperti kalau pada umumnya itu orang bisa bilang itu las listrik yang pakai stick itu. Nah, kalau yang GMAW itu CO, pakai gas CO. Jadi kalau SMAW itu sebenarnya artinya itu Sealed Metal Arch Welding.
Kalau GMAW itu gas metal arch welding. Yang membedakannya itu adalah kalau SMAW itu memakai elektroda, sama-sama memakai elektroda, cuman kalau GMAW pakai wire. Jadi dia tidak terputus gitu. Kalau untuk hari pelatihan ini masuk ke hari ke-6. Tapi untuk di workshop ini masuk hari ke-3. Jadi teman-teman peserta didik ini baru hari ke-3 untuk praktek. Di hari ke-3 ini jobnya itu masih rigi-rigi, manik-manik mati. Jadi tujuannya itu, outputnya itu mereka mendapatkan feel ngerasain gimana caranya ngelas yang baik dan benar. Bisa merasakan adanya namanya lava. Jadi lava itu pada saat mereka sudah dapat feel-nya, otomatis posisi apapun akan bisa. Jadi ini tujuannya itu mereka mendapatkan feel dulu gitu. Kalau pipa dan plat itu bedanya hanya benda kerja saja. Jadi untuk plat itu sampai di tahap 4G, kalau pipa di 6G. Bedanya adalah pipa itu adalah kombinasi. Jadi kalau plat itu posisinya ada posisi mendatar, horizontal, kemudian ada vertikal, ada overhead. Nah bedanya kalau pipa itu semua posisi itu ada di pipa. Ada overheadnya, ada vertikalnya, ada horizontalnya. Salah satu peserta pelatihan kejuruan las, Tia Sulistia Ali, mengatakan pada awal masuk UPTD Belkai Serpong ini dirinya mengaku belum memiliki kemampuan dalam mengelas. Namun setelah masuk dan belajar, dirinya sudah mengetahui dasar mengelas itu seperti apa. Dirinya menjelaskan setelah lulus dari kejuruan ini akan menginginkan bekerja di perusahaan yang sesuai dengan skill yang ia pelajari. Aku pun kesini nggak punya basic skill apapun, mulai dari nol belajar di sini. Dan selama 3 hari ini, alhamdulillah kemampuan aku udah bisa dikit-dikit bikin nyalain api, apalagi ya ngelas lah intinya. Gerakannya itu harus tangan kita harus makin mendekat. Jadi mau tidak mau kita geser ke kanan, kita tekan ke bawah, geser ke kanan, tekan ke bawah. Pelatihan kerja di UPTD BLKI Serpong Tangerang Selatan tahun 2024, BLKI Serpong telah membuka pelatihan APBD gelombang keempat tahun anggaran 2024. Program berbasis kompetensi dan uji kompetensi di UPTD latihan kerja di Snaker Trans Provinsi Banten. Pendaftaran gelombang 4 ini sudah dilakukan pada Juli sampai dengan Agustus 2024. Ada sebanyak sekitar 500 peserta yang mendaftar, namun yang terpilih hanya 176 peserta dari sejumlah daerah di Provinsi Banten. Gelombang 4 ini terdapat 11 kejuruan yang dibuka, meliputi AutoCAD manufaktur, otomasi industri, instalasi tenaga, jurulas 1 SMAW, jurulas 1 GMAW, AutoCAD gambar bangunan, menjahit, kecantikan rambut, tik animasi, tik program operator komputer, dan teknik sepeda motor. Jurusan selanjutnya yang ada di UPTD BLKI Serpong Tangerang Selatan yaitu mekatronik. Jadi yang sekarang lagi dipraktekkan ada itu pneumatik, kemudian pengukuran osiloskop, pengukuran potmeter DC, sama pengukuran potmeter AC. Nah kemudian ini adalah pengukuran potmeter DC ya. Dia pakainya apometer yang analog. Jadi analog itu kita pakai ini. Jadi dia analog itu bacanya pakai jarum dia, bukan angka-angka. Jadi harus tahu berapa harga satu stripnya gitu kan. Emang lebih rumit nih daripada yang digital kan. Nah ini adalah dia lagi ngukur tegangan DC nih, ya kan, dengan potmeter analog. Kemudian yang ini sekarang lagi pengukuran osiloskop nih.
Jadi kita tegangannya, yang ini kan hanya angka-angka aja. Kalau ini dia langsung kelihatan nih, boleh Pak dilihat itunya tuh. Nah, dia ada kelihatan berapa dia tegangannya. Misalnya kita ambil di sini adalah yang AC itu di 3 volt ya. Nah, di 3 volt berapa dia hasilnya setelah pakai osiloskop. Jadi ini dari 3 volt itu diukur dulu pakai voltmeter ini ya. Coba voltmeter coba diukurin. Voltmeter AC. AC ya, posisinya AC kan? Coba diukur. AC posisinya. Nah, diukur. Berapa itu? 3. Berapa? Itu terserah lagi di berapa tuh? 3 ya? Ini nih AC. AC di sini ya. Ukur AC kan ini kan? Ya. Nah, dan AC diukur. Ini adalah posisinya 3,2 ya, 3,1 ya, 3,2 ya. Nah, 3 volt itu di 3,2 volt ya. Berarti ini 3,2 nih. Kan 3,1 betul ini 3,2 ya. 3,2 volt. Oke, terus sekarang lepas, kemudian colokin lagi itu. Ini yang berapa nih? 3,2? Yang 3, Pak. Hah? 6. Ini? 6. Yang 6? Iya, posisi 6. Berarti posisi di 6. Iya, posisi 6. Berarti diukur pakai itu. Pakai voltmeter AC yang digital ya. Coba ukur sekarang. Yang 6 ya. Ini posisi sini nampol kan? Ya. Nah, jadi berapa nih? Tegangannya 6,5. boleh Pak nih. 6,5 ya. Nah, ini 6,4 nih. 6,4 6,4. Tadi ada di 6,4. Berarti gerak-gerak deh ya. Iya, Pak. Jurusan Mekatronik merupakan gabungan dari mekanik, elektronik, dan teknologi informasi. Peserta pelatihan akan mempelajari tentang sistem kontrol otomatis, robotika, sensor, motor listrik, serta dasar pemrograman. Di minggu pertama ini, para peserta dari kejuruan Mekatronik melakukan dasar-dasar mekatronik, konsep dasar mekatronik, prinsip-prinsip dasar dan integrasi sistem mekanik dan elektronik. Mekatronika, jadi dia guruan mekanik dan elektronika. Kira-kira robot lah gitu kan. Sebetulnya ke robot ini. Jadi mekatronik itu mekanik dan elektronika. Jadi kalau misalnya mekanik kan biasanya dibuat misalnya di itu teknologi mekanik. Apa namanya itu misalnya besinya, apa tangannya dan sebagainya gitu kan. Nah, kemudian yang dia supaya beroperasi itu pakai elektronik kan. Supaya bergerakan itu dia pakai elektronik. Makanya disebutnya mekatronika. Gitu kan. Ini sedang apa dan hari ini tuh materinya apa tuh Pak? Dan sekarang lagi materinya itu kita praktek pengukuran. Jadi ada pengukuran itu ada pengukuran voltmeter AC, voltmeter DC, kemudian sama osiloskop. Jadi osiloskop itu nanti kita ngukur tegangan, misalnya kita kan simulasinya pakai tegangan misalnya yang sudah diturunkan ya kan ya. Dari 220 volt itu jadi 3 volt, 6 volt, 9 volt sama 15 volt sama 24 volt. Nanti kita ukur pakai misalnya voltmeter DC yang digital itu berapa, kemudian diukur pakai osiloskop berapa. Berlanjut lagi materinya kan. Ada lagi nanti misalnya penginstalasian itu kan. Karena dia kan nanti ke panel-panel juga panel. Jadi di sini saya sedang merangkai rangkaian N pada pneumatik hidrolik yang dikendalikan oleh angin. Jadi di sini cara kerjanya power masuk melalui MCB keluar masuk ke kontaktor normally close, kemudian dari normally close masuk ke push button on, kemudian masuk ke coil. Dan sudah dirangkai semua cara kerjanya. Apabila power sudah dinyalakan, hidrolik pertama yang dimasukkan oleh push button off NC itu akan bekerja pertama, dan kemudian pada bekerja keduanya apabila kita memencet push button on berbarengan, maka akan bergantian hidrolik yang kedua bekerja. Seperti itu cara kerjanya. Setelah mengenal jurusan mekatronik yang ada di UPTD BLKI Serpong, selanjutnya yaitu terdapat jurusan pelatihan otomotif. Pada kejuruan ini terdapat 2 sub pelatihan, pertama pelatihan teknik sepeda motor dan pelatihan teknik mobil.
Instruktur teknik sepeda motor Fahrul mengatakan, teknik sepeda motor ini para peserta diajarkan untuk membongkar dan memeriksa keadaan motor. Hal tersebut bertujuan agar para peserta mengetahui cara bagaimana menghadapi permasalahan yang motor customer mereka. Sepeda motor yang difasilitasi untuk pembelajaran ada 21 sepeda motor. Para peserta kejuruan pelatihan ini akan dilakukan pembelajaran secara bertingkat. Setelah melakukan pembongkaran motor gigi, para peserta selanjutnya mengerjakan pembongkaran dan perbaikan pada motor kopling. Selanjutnya ke bagian CVT, sistem bahan bakar, dan minggu terakhir para peserta melakukan pemeriksaan pada motor utuh. Ini kebetulan kelas dari program servis sepeda motor injeksi, ya kejuruan sepeda motor. Induknya dari kejuruan otomotif di UPTD Latkar Provinsi Banten. Ini kebetulan hari kedua praktek, jadi kalau dihitung ini hari ke-7 ya. Hari kedua praktek, mereka sedang melakukan pembongkaran dan pemeriksaan kepala silinder ya, di mana nanti tujuannya adalah mereka bisa tahu prosedur membongkar, memasang, tahu cara memeriksa sehingga bisa mengambil keputusan apa yang harus dilakukan ke motor konsumen bila ada masalah di bagian tersebut. Ya, kebetulan fasilitas di UPTD Latkar di kejuruan otomotif khususnya di kejuruan sepeda motor ada sekitar 16 unit lebih sepeda motor ya, 16 unit dan tambah 5 unit dari APBD, berarti ada 21 unit sepeda motor. Semuanya milik daerah. Nah, jadi semuanya memang dibeli atau diadakan untuk dilakukan pelatihan ya. Nah, kebetulan di hari ini pembongkaran kepala silinder kita khusus pakai motor yang memang motornya hanya setengah gitu ya, sudah dipotong. Nah, nanti motor yang setengah ini selama seminggu digunakan praktek, minggu depannya lagi kita pindah ke motor yang utuh. Nah, ya ini kebetulan prakteknya membongkar, memeriksa, dan memasang kembali. Jadi nggak cuma ngebongkar, tapi dipasang sampai berfungsi normal. Ya, nah nanti kita kan punya jadwal pelatihan ya, ini kebetulan baru hari ke-7. Untuk kedepannya nanti bertingkat. Setelah ini mereka ke kopling, dari kopling mereka ke bagian CVT, ke bagian sistem bahan bakar, hingga akhirnya di minggu terakhir satu unit utuh nanti akan dilakukan pemeriksaan atau bukan pembongkaran kalau sudah di akhir, pemeriksaan servis gitu ya. Uji kompetensinya servis sepeda motor injeksi, yaitu tentang pemeriksaan sistem injeksi di sepeda motor ditambah dengan pemeriksaan sistem rangka, mulai dari rem, rantai, suspensi, kemudi. Nanti di bagian mesinnya ada sistem pelumasan oli, sistem bahan bakar, sistem injeksi, dan sistem pengapian. Ya, motor matic pun nanti dilakukan pelatihannya ya, sistem CVT-nya. Ada perbedaan nggak sih Pak dari motor matic dan Perbedaannya untuk mesin sama, mau motor bebek atau matic, tapi untuk sistem penggerak dayanya beda. Nah, nanti di motor matic nanti mereka lebih ke merawat CVT ya, sistem CVT-nya mulai dari puli depan, puli belakang, fan bel sampai kampas ganda itu dibersihkan, dilakukan pelumasan. Untuk motor bebek di penggerak dayanya kita melakukan setel rantai saja gitu ya, dan sistem kopling. Harapannya para peserta bisa mengikuti dengan antusias, dengan semangat supaya mereka bisa menambah keterampilannya. Karena kebetulan di kejuruan sepeda motor sendiri kita kerjasama dengan bengkel Planet Ban se-Banten Raya. Nah, jadi sebelum pelatihannya berakhir, nanti mereka 1 hari sebelum penutupan biasanya kita adakan seleksi untuk calon mekanik di bengkel Planet Ban se-Banten. Enggak, Planet Ban itu bengkel motor, penggantian ban, ditambah sekarang mereka menerima servis mesin juga. Ya, kebetulan kita sudah kerjasama sudah hampir 3 tahun dengan Planet Ban. Ya, sudah banyak alumni kita yang berkarir di bengkel Planet Ban. Bahkan sudah banyak juga yang promosi. Tadinya mekanik, sekarang mungkin sudah jadi kepala toko. Pelatihan servis motor saja di UPTD Serpong Tangerang Selatan untuk jurusan teknik perawatan mobil. Selain itu terdapat juga jurusan pelatihan instalasi tenaga, bahkan sistem